Ramalan itu benar. Lincoln benar-benar terpilih selama 2 periode, dan pada periode kedua, Lincoln ditembak mati dan tak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Lincoln tertembak di Teater Fort Washington pada 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya 15 April 1865 pada usia 56 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Setiap minggu aku upload video tentang konspirasi, misteri, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topiknya, please banget subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Nah, kali ini aku bakal menceritakan salah satu peristiwa unik yang terjadi pada manusia, yaitu peristiwa atau fenomena doppelganger. Kita bakal ngulik apa itu doppelganger, apa saja mitos-mitosnya, siapa saja yang pernah mengalaminya, sampai dengan penelitian atau uji coba sains yang mencoba untuk menjelaskan fenomena yang satu ini. Doppelganger merupakan kata yang berasal dari bahasa Jerman, yang berarti jika diserap dalam bahasa Indonesia, artinya adalah penampakan dari wajah seseorang yang masih hidup dan biasanya merupakan pantulan. Biasanya nih, doppelganger hanya bisa dilihat oleh orang itu sendiri. Mitosnya, doppelganger itu muncul untuk memberikan sebuah nasihat tentang apa yang akan terjadi pada kembarannya tersebut di waktu yang akan datang. Sayangnya, orang yang melihat doppelgangernya dipercaya akan meninggal dunia tidak lama setelah ia bertemu dengan doppelgangernya. Dalam pandangan agama, khususnya agama Islam, mereka juga mengenal adanya doppelganger yang disebut dengan jin korin. Jadi, pada dasarnya setiap manusia mempunyai kembaran. Mereka adalah jin yang menyerupai manusia. Misalnya aku mempunyai jin korin. Kamu yang menonton, kamu juga punya jin korin, di mana kelakuannya, wajahnya, tindak tanduknya, semuanya sama persis. Jin korin biasanya menampakkan diri sebagai bentuk arwah orang yang sudah meninggal. Jadi, biasanya ketika ada saudara kita yang meninggal, kemudian pada saat waktu-waktu tertentu mereka kembali dan merasuki seseorang, dia mengaku sebagai saudara Anda yang sudah meninggal, Anda akan langsung percaya karena dia memiliki tingkah laku yang sama. Banyak manusia yang percaya bahwa itu memang saudara kita, padahal itu bukan saudara kita. Mereka adalah jin korin atau jin yang menemani kakak kita atau saudara kita selama mereka hidup. Jadi tidak heran jika semua perbuatannya, kelakuannya itu sama persis. Rumor sejarah mencatat ada beberapa tokoh dunia yang mengaku melihat doppelgangernya sendiri. Parahnya, tak lama setelah ia melihat doppelgangernya, tokoh-tokoh dunia tersebut meninggal dunia. Yang pertama, Abraham Lincoln. Dalam bukunya Washington Lincoln's Time 1895, penulisnya Noah Brooks mengklaim telah mendengar sebuah cerita yang mengerikan dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Suatu hari setelah pemilu 1860 yang memenangkannya sebagai penguasa Gedung Putih, Lincoln pulang ke rumah dalam kondisi lelah. Ia pun melempar dirinya ke sofa, istirahat. Matanya lalu terpukau ke arah lemari pakaian. Di sana, di pintu lemarinya tertempel sebuah cermin. Ia melihat bayangannya ada di sana. Saat melihat cermin, aku melihat refleksi diriku yang nyaris penuh. Aku melihat ada dua wajahku, namun berbeda. Demikian penuturan Lincoln kurang lebih sebagaimana yang dikutip dari Wes Clark. Lincoln dalam bayangannya yang ada di cermin, dia melihat ada dua wajah yang berbeda. Adapun perbedaannya ialah terletak pada bentuk hidungnya yang terlihat lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi hidungnya itu nggak sama panjangnya, dan dia melihat salah satu bayangannya lebih pucat daripada bayangannya yang lainnya. Lincoln kaget melihat bayangannya, ia langsung berdiri. Namun, pada saat ia berdiri, ilusi itu langsung lenyap. Lincoln sempat menceritakan peristiwa mengerikan itu pada istrinya, Todd Lincoln. Namun lucunya, Mary Todd Lincoln
justru tertawa mendengar cerita suaminya. Perempuan itu menebak bahwa suaminya akan terpilih lagi sebagai penguasa atau presiden Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya. Namun, Lincoln tak akan menyelesaikan masa jabatannya karena ia akan meninggal dunia sebelum usai masa jabatannya. Ramalan itu benar. Lincoln benar-benar terpilih selama 2 periode, dan pada periode kedua, Lincoln ditembak mati dan tak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Oleh karena itu, orang sering mengaitkan kisah tersebut dengan akhir tragis Presiden Amerika Serikat ke-16. Lincoln tertembak di Teater Fort Washington pada 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya 15 April 1865 pada usia 56 tahun. Terlepas dari benar atau tidak peristiwa doppelganger yang dialami oleh Abraham Lincoln dengan kematiannya, pria asal Kentucky ini merupakan orang yang terbuka dengan ramalan. Tokoh dunia yang kedua yang mengalami fenomena doppelganger adalah Queen Elizabeth I. Elizabeth I memerintah Inggris selama 44 tahun. Pada masa kekuasaannya, Britania Raya menjadi negara yang relatif stabil. Era Elizabeth merujuk pada namanya Sang Virgin Queen, yang artinya ratu yang tak pernah menikah dan memilih perawan hingga akhir hidup. Seperti dikutip dari situs biografi.com, Elizabeth I menghembuskan nafas terakhirnya pada 24 Maret 1603 di Istana Richmond, Surrey. Uniknya, Ratu Elizabeth I mengaku pernah melihat doppelgangernya. Ratu Elizabeth I merupakan ratu yang berkuasa di Inggris pada tahun 1558 sampai 1603. Dirinya dikenal sebagai orang yang karismatik, berwibawa, dan cerdas. Namun, suatu hari ia mengaku melihat doppelgangernya berbaring di atas ranjang, tak bergerak seperti orang yang mati. Pengalaman tersebut menghantui dirinya karena dia percaya setiap orang yang melihat doppelgangernya maka dia akan meninggal dunia. Ia menceritakan peristiwa melihat doppelgangernya kepada orang di sekitarnya. Banyak orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa itu hanya halusinasi karena ratu mungkin kecapean dan lain sebagainya. Namun, tidak lama setelah ia melihat doppelgangernya, Ratu Elizabeth I benar-benar meninggal dunia. Aku mohon maaf banget karena kemarin baterainya habis, jadi aku baru bisa sambung video tentang doppelganger itu hari ini. Dan ternyata di Indonesia ada juga yang mengalami peristiwa doppelganger, dialami oleh salah satu artis Indonesia, yakni Soimah. Pengakuan Soimah di acara Paranormal Experience di YouTube-nya Raditya Dika, Soimah mengakui dia melihat dirinya sendiri pada salah satu acara. Nah, saat itu Soimah sedang syuting salah satu reality show. Nah, pada saat mau take video kan, dia melihat ke arah kamera. Di dekat kamera itu, ia melihat dirinya sendiri. Bahkan Soimah itu bisa menggambarkan orang yang menyerupai dirinya. Dia memakai baju putih seperti baju orang Malaysia. Itu orang Malaysia kalau pakai baju kan ada baju panjang sampai dengkul, terus ada roknya gitu kan. Nah, kembarannya Soimah itu, doppelganger Soimah itu pakai baju warna putih dengan model baju Malaysia kayak gitu kan. Baju kurung ya namanya, kayak gitu. Alhamdulillahnya Soimah setelah melihat doppelgangernya sendiri itu, dia tidak meninggal, bahkan sehat sampai hari ini. Jadi waktu Soimah itu mau take video kan, dia melihat doppelgangernya sedang kasih begini-begini rambutnya, terus dia kayak kasih begini-begini sebelah tangannya sambil gerak ke arah Soimah gitu. Jadi waktu itu Soimah langsung minta istirahat dulu beberapa menit, dan alhamdulillah dia melihat doppelgangernya itu keluar ruangan dan gak muncul lagi. Jadi itu sekelumit peristiwa doppelganger yang juga dialami oleh orang Indonesia, yakni Soimah. Nah, mengenai peristiwa doppelganger,
ada sebuah peristiwa doppelganger yang sangat fenomenal di sepanjang sejarah umat manusia. Mengapa? Karena sebelumnya jika doppelganger itu hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri, misal hanya aku yang bisa melihat doppelgangerku. Sebelumnya peristiwa-peristiwa doppelganger itu seperti itu. Namun kali ini ada sebuah peristiwa doppelganger yang justru bisa dilihat oleh orang lain. Nah, gimana tuh? Kalau kamu melihat temenmu memiliki kembaran makhluk halus dan kamu bisa ngelihat dia ramai-ramai, bagaimana perasaanmu? Ngeri nggak? Jadi cerita selengkapnya tuh kayak gini. Peristiwa paling fenomenal ini dialami oleh Emilia Sage, seorang guru berusia 32 tahun. Ia sendiri sehari-hari bekerja sebagai seorang guru di sekolah perempuan. Akan tetapi karena peristiwa doppelganger yang menimpanya, ia akhirnya harus selalu berpindah-pindah tempat kerja. Sepanjang masa karirnya, yakni selama 16 tahun, ia berpindah-pindah kerja sebanyak 19 kali. Saat itu, Emilia Sage saat mengalami fenomena doppelganger ini, ia berusia 32 tahun. Dia adalah seorang guru yang bekerja di sekolah perempuan di Dijon, Prancis. Dia adalah seorang guru di beberapa sekolah. Salah satu sekolah yang dia ajar yaitu Pensionnat von Neuwelke. Inilah tempat di mana ia pertama kali memulai peristiwa atau fenomena doppelgangernya. Pada tahun 1846, Emilia Sage sedang mengajar di kelas. Kelas itu diikuti oleh 13 muridnya. Nah, ke-13 muridnya itulah yang melihat ada sosok yang menyerupai seperti gurunya. Bahkan sosok itu memiliki gerakan yang sama seperti gerakan Emilia Sage. Saat itu Emilia Sage sedang menulis menggunakan kapur di papan tulis. Sedangkan doppelgangernya atau kembarannya juga melakukan gerakan yang sama di belakang Emilia Sage, namun ia tidak memakai kapur. Akhirnya para muridnya pun ketakutan. Ia menceritakan hal ini kepada Emilia Sage, namun sayangnya Emilia tak bisa melihat apapun sebagaimana seperti yang diceritakan murid-muridnya. Sontak peristiwa ini begitu menghebohkan sekolah itu, dari staf, guru, hingga kelas lain pun mengetahui peristiwa ini. Namun karena peristiwa ini begitu tak masuk akal, jadi tidak banyak orang yang percaya cerita ini. Namun akhirnya semua guru dan staf sekolah percaya bahwa Emilia Sage memiliki doppelganger. Hal ini terbukti ketika pada saat jam makan malam tiba, Emilia berjalan menenteng sebuah piring berisi makanan, di mana di belakang Emilia ada yang mengikuti, yakni kembarannya. Kali ini karena pada jam makan malam semua orang berkumpul, pada saat itu tercatat ada 42 orang yang melihat Emilia berubah menjadi 2 orang. Akhirnya banyak murid yang merasa ketakutan dengan peristiwa itu dan memutuskan untuk ingin keluar dari sekolah yang diajar oleh Emilia Sage. Karena pihak sekolah mengalami kerugian dengan keluarnya para siswanya, akhirnya mengambil langkah untuk memecat Emilia Sage agar mencegah para muridnya untuk keluar dari sekolah tersebut. Ada beberapa saksi yang akhirnya membuka suara menceritakan bagaimana sebenarnya peristiwa doppelganger itu mengelilingi Emilia Sage. Salah satunya adalah Julie von Gandestebel. Ia adalah salah satu orang yang bersaksi bahwa Emilia Sage benar-benar berubah menjadi 2 orang pada waktu yang sama. Bahkan kesaksiannya pun ditulis oleh Robert Dale Owen, seorang penulis yang terkenal di Amerika. Awalnya Julie skeptis dan tidak percaya dengan fenomena doppelganger yang begitu menghebohkan yang dialami oleh Emilia. Menurutnya hal itu tidak bisa diterima oleh akal sehat karena secara sains hal seperti ini tidak bisa dibuktikan, hingga akhirnya ia benar-benar percaya meskipun tidak masuk akal
karena peristiwa fenomena doppelganger itu ia buktikan dengan mata kepalanya sendiri. Dalam kesaksiannya, Julie mengatakan ketika para muridnya mengikuti kelas menjahit di aula. Kali ini, Emilia dan kembarannya melakukan dua hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Julie melalui jendela melihat Emilia sedang berada di taman. Tiba-tiba, sosok Emilia yang lain masuk ke ruangan aula dan mengikuti kelas menjahit. Seorang murid yang penasaran dengan sosok Emilia tersebut memberanikan dirinya untuk mendekati Emilia Sage yang juga sedang belajar menjahit. Dia mencoba untuk menyentuh sosok kembaran gurunya tersebut, namun terasa sangat sulit dan sangat berat jarinya menyentuhnya, hingga ia terdiam dan dalam waktu yang bersamaan sosok kembaran Emilia Sage pun menghilang. Selain Julie, ada juga orang yang bersaksi bernama Antoinette Urgel. Agar lebih mudah, kita sebut saja namanya Anthony. Jadi Anthony memberikan kesaksian bahwa pada suatu malam dia sedang mencoba mengenakan pakaian, namun ada sedikit kesulitan sehingga ia membutuhkan bantuan gurunya. Saat itu Emilia datang mendekatinya, lalu Antoinette menghadap ke cermin dan betapa kagetnya ia. Di cermin, ia melihat sosok Emilia yang lain juga muncul dan ikut membantunya mengenakan pakaian tersebut. Namun pada saat itu, hanya Antoinette yang bisa melihat doppelganger dari gurunya, sedangkan gurunya tidak bisa melihat kembarannya. Jadi kamu bisa bayangkan sendiri betapa ketakutannya Antoinette saat melihat gurunya berubah menjadi dua sosok. Emilia pun semakin lama merasakan bahwa ada fenomena lain yang terjadi pada dirinya. Karena meskipun ia tidak bisa melihat secara kasat mata, namun setiap hari ia merasa lebih mudah lelah, bahkan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Nah guys, demikianlah kisah-kisah tokoh dunia yang mengalami fenomena doppelganger. Apakah kalian percaya bahwa fenomena ini benar-benar terjadi? Atau bahkan kalian pernah mendengar atau mengalami peristiwa doppelganger ini? Please banget komen di bawah. Gimana ceritanya? Tolong ceritakan di bawah. Karena saya secara pribadi, saya tidak pernah mengalami peristiwa doppelganger. A'udzubillah min dzalik, semoga tidak. Sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi atau keyakinan-keyakinan yang juga menyinggung doppelganger. Misalkan dalam Islam kita mengenal doppelganger itu disebut sebagai jin korin. Nah, selain dalam Islam ada juga tradisi Yahudi yang menceritakan tentang doppelganger atau sejenisnya. Selain itu, pada kesempatan kali ini saya juga akan mencoba menjelaskan salah satu uji coba sains yang mencoba untuk menyelidiki fenomena doppelganger. Apakah doppelganger itu hanya halusinasi? Nah, kalau kamu penasaran, pastikan kamu nonton video ini sampai selesai. Ternyata dalam tradisi Yahudi ada kepercayaan bahwa setiap orang memiliki malaikatnya yang memiliki penampilan yang sama dengan dirinya sendiri dan bisa menampakkan diri sewaktu-waktu. Sementara dalam kepercayaan yang lain, banyak orang yang percaya bahwa doppelganger merupakan jelmaan dari roh jahat yang bertransformasi dengan menggunakan rupa manusia sehingga ia bisa terlihat. Sementara itu, secara ilmiah ada seorang dokter yang tertarik dan mencoba melakukan penyelidikan pada fenomena doppelganger. Dokter itu bernama Peter Brugger dari Zurich University Hospital. Dr. Peter bahkan menamai fenomena ini dengan fenomena doppelganger syndrome. Dr. Peter menjelaskan, sindrom doppelganger muncul ketika ada perasaan seorang pasiennya yang sudah mengalami amputasi, namun ia merasakan bagian tubuhnya yang hilang kembali lagi. Jadi Dr. Peter bisa menjelaskan fenomena doppelganger karena ia memiliki seorang pasien yang teramputasi salah satu bagian tubuhnya.
Nah, saat itu pasiennya mengaku bahwa ia memiliki tubuh yang lengkap, tidak kekurangan satu apapun. Jadi peristiwa itu disebut dengan sindrom doppelganger. Peter menjelaskan bahwa sindrom itu bisa terjadi ketika saraf manusia terguncang sehingga membawa representasi dari internal di dalam pikirannya yang ia transfer ke dunia luar, dan akhirnya ia memikirkannya hingga ia melihat dirinya sendiri kembali lengkap. Namun teori ini dinilai tidak begitu kuat karena fenomena doppelganger sebagaimana yang sudah kita ceritakan di awal bukan merupakan sebagian tubuh, tapi keseluruhan tubuh. Bahkan untuk peristiwa Emilia Sage, di mana bukan ia yang melihat, namun orang lain yang melihat. Selain Peter Bruegger, ada juga Shahar Arzi yang mencoba memecahkan fenomena doppelganger ini. Pada September 2006, ada sebuah majalah yang merilis tentang salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Shahar Arzi terkait fenomena doppelganger. Eksperimen yang dilakukan bersama rekannya di University Hospital di Jenewa, Swiss, disebut-sebut mampu menciptakan fenomena doppelganger dengan cara otak kiri pasien diberikan stimulasi elektromagnetik sehingga dia merasakan ada kehadiran orang lain di depannya. Secara tidak langsung, eksperimen ini mencoba untuk menjelaskan bahwa fenomena doppelganger terjadi ketika otak kiri kita terganggu. Namun sekali lagi, eksperimen ini tidak sepenuhnya bisa menjawab fenomena doppelganger yang dialami Emilia Sage. Karena kalau kita kaitkan, eksperimen ini membuktikan bahwa orang mengalami fenomena doppelganger ketika aktivitas otak kirinya terganggu. Teori Shahar Arzi ini bisa terbantahkan dengan sangat mudah jika dikaitkan dengan fenomena doppelganger yang dialami oleh Emilia Sage. Bahkan pada satu momen ada satu kelas yang semua muridnya bisa melihat kembaran atau doppelganger dari gurunya. Ya, masa iya sih dalam satu kelas itu yang terdiri dari banyak orang secara bersamaan mengalami kerusakan otak kiri? Nah guys, sudah banyak sekali ilmuwan, saintis yang mencoba untuk menjelaskan, yang mencoba untuk mendekati atau menyelidiki fenomena kok bisa doppelganger ini terjadi. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada satu penjelasan pun yang bisa diterima secara mutlak. Masih selalu ada keraguan, selalu ada saja yang bisa membantahkan penelitian itu dengan fenomena yang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah kalian percaya bahwa doppelganger ini benar-benar ada? Apakah kalian percaya bahwa suatu saat para ilmuwan bisa atau berhasil memecahkan fenomena ini? Atau kalian menganggap bahwa fenomena ini 100% adalah pengalaman mistis yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan? Please banget komen di bawah apa pendapat kalian. Terakhir, kalau kamu suka dengan video ini, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian. Karena menurut aku ini adalah salah satu tema pembicaraan yang sangat seru. Jangan lupa pula subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kita bisa bertemu di video-video yang lebih seru selanjutnya. Kita bisa berteman di Instagram di Jumina Najah. Thank you, see you, and goodbye.